Saya akan sampaikan pokok-pokok hasil pembahasan RDG pada 2 hari ini, mulai dari asesmen proyeksi mengenai ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 dapat mencapai 2,6%, sejalan dengan dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok dan penurunan disrupsi suplai global. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Eropa lebih baik dari proyeksi sebelumnya dan diikuti oleh risiko resesi yang menurun. Perbaikan prospek ekonomi global tersebut diperkirakan menaikkan harga komoditas non-energi di tengah harga minyak yang menurun akibat berkurangnya disrupsi suplai global. Perkembangan positif ekonomi global tersebut serta ekspektasi kenaikan upah karena keketatan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat dan Eropa mengakibatkan proses penurunan inflasi global, khususnya di kedua belahan dunia ini, berjalan lebih lambat, sehingga mendorong kebijakan moneter ketat negara maju berlangsung lebih lama sepanjang 2023. Pengetatan kebijakan moneter, khususnya di negara maju tersebut, ditambah munculnya kasus penutupan 3 bank di Amerika Serikat, meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global yang kemudian menahan aliran modal ke negara berkembang dan meningkatkan tekanan pelemahan nilai tukar di berbagai negara. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah guna memitigasi ketidakpastian pasar keuangan global tersebut, termasuk dampak rambatan penutupan bank di Amerika Serikat terhadap pasar keuangan domestik dan nilai tukar rupiah. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan ekspor. Konsumsi rumah tangga diperkirakan makin kuat sejalan dengan meningkatnya mobilitas di seluruh wilayah, penjualan eceran, dan membaiknya keyakinan konsumen. Investasi juga tumbuh kuat ditopang penyelesaian proyek strategis nasional dan peningkatan aliran masuk penanaman modal asing PMA. Prospek permintaan domestik yang meningkat juga dipengaruhi oleh dampak positif lanjutan dari peningkatan ekspor. Ekspor barang dan jasa pada khususnya diperkirakan lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya, seiring dengan perbaikan prospek ekonomi global, khususnya reopening, pembukaan kembali ekonomi di Tiongkok. Perkembangan hingga Februari 2023 menunjukkan ekspor non-migas Indonesia tumbuh tinggi, termasuk dari peningkatan ekspor batu bara, biji logam, dan CPO ke Tiongkok. Selain itu, kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara juga cenderung terus meningkat. Secara spasial perwilayahan, prospek ekspor yang lebih baik mendukung prospek ekonomi di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, Maluku, Papua yang lebih tinggi. Berdasarkan lapangan usaha, prospek sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan juga diperkirakan tumbuh lebih kuat. Dengan berbagai perkembangan positif tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan akan bias ke atas dalam kisaran 4,5 sampai 5,3%. Neraca pembayaran Indonesia tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Transaksi berjalan di triwulan 1 2023 diperkirakan mencatat surplus, ditopang dengan surplus yang besar pada neraca perdagangan barang. Pada Februari 2023, surplus neraca perdagangan Indonesia meningkat dari 3,88 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari 2023 menjadi
$5,48 miliar Amerika Serikat. Aliran masuk modal asing di pasar keuangan domestik khususnya investasi portofolio secara kumulatif sejak awal tahun sampai 14 Maret 2023 mencatat net inflow sebesar $3 miliar Amerika Serikat. Meskipun terjadi outflow pada Maret 2023 sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2023 tinggi, yaitu meningkat menjadi $140,3 miliar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Serta berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Secara keseluruhan, neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan akan tetap baik dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial juga diperkirakan surplus didukung oleh aliran masuk modal asing khususnya dalam bentuk PMA dan juga kembali masuknya investasi portofolio. Sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional. Nilai tukar rupiah terjaga sejalan dengan langkah stabilisasi yang terus dilakukan oleh Bank Indonesia di tengah kembali meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Sejalan dengan pelemahan hampir seluruh mata uang dunia akibat peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global, nilai tukar rupiah pada 15 Maret 2023 sedikit terdepresiasi sebesar 0,75% secara point to point dibandingkan dengan level akhir Februari 2023. Secara year to date, nilai tukar rupiah hingga 15 Maret 2023 menguat 1,32% dari level akhir Desember 2022. Apresiasi ini lebih baik dibandingkan dengan apresiasi Rupiah India sebesar 0,16% serta depresiasi Baht Thailand dan Ringgit Malaysia masing-masing sebesar minus 0,04% dan minus 1,8%. Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan stabilitas nilai tukar rupiah akan tetap terjaga sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, inflasi yang rendah, surplus transaksi berjalan, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian untuk mengendalikan inflasi, khususnya inflasi barang impor, imported inflation, dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global terhadap nilai tukar rupiah. Kebijakan tersebut diperkuat dengan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi term deposit falas devisa hasil ekspor sesuai dengan mekanisme pasar yang telah diberlakukan mulai Maret ini. Inflasi terkendali dan mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi indeks harga konsumen pada Februari 2023 tercatat sebesar 5,47% year on year, sedikit meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK bulan sebelumnya sebesar 5,25% year on year, khususnya akibat naiknya inflasi harga-harga pangan bergejolak, volatile food sebesar 7,62% year on year. Sementara itu, inflasi inti terus melambat menjadi 3% pada semester 1 2023 dan inflasi IHK akan kembali ke dalam sasaran 3+-1% mulai September 2023 setelah berakhirnya base effect penyesuaian harga BBM bersubsidi tahun lalu.
Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, pusat, dan daerah dalam pengendalian inflasi, termasuk di dalam menyambut periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di Ramadan dan libur Idul Fitri mendatang. Di sektor keuangan, likuiditas perbankan dan perekonomian memadai untuk mendorong berlanjutnya peningkatan kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha. Pada Februari 2023, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK tercatat tinggi, yaitu mencapai 29,09%. Perkembangan ini sejalan dengan stand kebijakan likuiditas yang longgar, yang akomodatif, yang ditempuh oleh Bank Indonesia guna mendukung ketersediaan dana bagi perbankan untuk penyaluran kredit pembiayaan bagi dunia usaha. Likuiditas perekonomian juga memadai dalam mendukung kegiatan dan pemulihan ekonomi nasional. Tercermin pada uang beredar dalam arti sempit M1 dan dalam arti luas M2 yang masing-masing tumbuh sebesar 6,6% year on year dan 7,9% year on year pada Februari 2023. Dengan longgarnya likuiditas, suku bunga perbankan juga tetap kondusif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Di pasar uang, suku bunga Indonesia tetap rendah, yaitu tercatat 5,53% pada 15 Maret 2023. Imbal hasil SBN tenor jangka pendek meningkat 50 basis point dibandingkan dengan level pada akhir Desember 2023. Sementara imbal hasil SBN tenor jangka panjang tetap terkendali. Suku bunga deposito 1 bulan pada Februari 2023 juga tercatat rendah, yaitu 4,12%, meskipun meningkat 15 basis point dibandingkan dengan Desember 2022. Suku bunga kredit pada Februari 2023 juga tetap kondusif dalam mendukung permintaan kredit, yaitu 9,34%. Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas untuk terjaganya stabilitas sistem keuangan serta mendorong berlanjutnya peningkatan kredit pembiayaan perbankan bagi pemulihan ekonomi nasional. Intermediasi perbankan terus meningkat sehingga mendukung upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pertumbuhan kredit perbankan pada Februari 2023 kembali naik pada seluruh sektor ekonomi, yaitu 10,53% year on year pada Januari 2023 menjadi 10,64% year on year pada Februari. Pembiayaan pada perbankan syariah tumbuh lebih tinggi, yaitu mencapai 20,13% year on year pada Februari 2023. Dalam pembiayaan inklusif di segmen UMKM, pertumbuhan kredit juga terus berlanjut, khususnya penyaluran kredit usaha rakyat KUR yang telah mencapai 5,87 triliun rupiah hingga akhir Februari 2023. Kredit dan pembiayaan perbankan kepada dunia usaha yang tinggi didorong oleh tersedianya sisi penawaran dari perbankan sejalan dengan kondisi likuiditas yang longgar dan standar penyaluran kredit pembiayaan perbankan kondusif dan positif. Di samping suku bunga yang masih juga cukup baik. Sementara itu, dari sisi permintaan, kenaikan kredit pembiayaan ditopang oleh permintaan korporasi, termasuk UMKM, dan juga konsumsi rumah tangga yang terus meningkat. Di samping kebijakan likuiditas longgar yang ditempuh Bank Indonesia, peningkatan kredit pembiayaan juga didukung oleh insentif makrobudensial berupa pengurangan giro wajib minimum bagi bank yang menyalurkan kredit kepada sektor prioritas dan inklusif dan hijau.
Bank Indonesia akan terus mendorong perbankan untuk meningkatkan intermediasi guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Ketahanan sistem keuangan khususnya perbankan tetap terjaga, baik dari sisi permodalan, risiko kredit maupun likuiditas. Permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal capital adequacy ratio CAR sebesar 25,88% pada Januari 2023. Risiko kredit juga terkendali tercermin dari rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) yang rendah, yaitu 2,59% secara bruto dan 0,76% secara neto pada Januari 2023. Dari sisi likuiditas perbankan pada Februari 2023 terjaga. Di samping rasio likuiditas yang tinggi, dana pihak ketiga juga tumbuh sebesar 8,18% year on year. Berbagai kondisi tersebut menopang ketahanan perbankan Indonesia, sehingga diperkirakan kinerjanya tidak terdampak langsung oleh dinamika penutupan 3 bank di Amerika Serikat. Hasil stres tes Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan Indonesia yang kuat. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko makroekonomi dan domestik dan global yang dapat mengganggu ketahanan sistem keuangan. Di dalam sistem pembayaran, transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat dalam mendorong kegiatan ekonomi, termasuk mendorong inklusivitas ekonomi dan keuangan. Perkembangan ini ditopang oleh kegiatan ekonomi yang makin luas, sistem pembayaran digital yang makin mudah, sejalan dengan dukungan sistem pembayaran Indonesia yang lancar dan andal, serta digital banking yang naik pesat. Nilai transaksi uang elektronik pada Februari 2023 tumbuh tinggi, yaitu 31,14% year on year, sehingga mencapai 35,7 triliun rupiah secara bulanan. Nilai transaksi digital banking mencatat 28,35% year on year menjadi 4.332,1 triliun rupiah. Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit juga naik 9,61% year on year menjadi 654,9 triliun rupiah. Sementara itu, jumlah uang kartal yang diedarkan pada Februari 2023 meningkat 2,71% year on year mencapai 905,4 triliun rupiah. Bank Indonesia memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan memperkuat kebijakan sistem pembayaran dalam menghadapi periode bulan Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah dengan memastikan ketersediaan dan kehandalan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sistem pembayaran industri, termasuk memantau kehandalan sistem peserta dalam memberikan pelayanan transaksi sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia akan memastikan ketersediaan uang rupiah layak edar melalui program Serambi dengan memperkuat layanan kas kepada masyarakat melalui perbankan dan Bank Indonesia, serta menyediakan lokasi layanan penukaran uang pada titik-titik keramaian dan jalur mudik. Demikian tadi kawan-kawan assessment mengenai ekonomi global dan ekonomi domestik, kondisi sekarang dan prospek ke depan yang menjadi dasar keputusan rapat Dewan Gubernur. Dengan berdasarkan asesmen menyeluruh tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 15 dan 16 Maret 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75%. Demikian pula suku bunga deposit facility tetap sebesar 5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan stand kebijakan moneter yang preemptif dan forward looking untuk memastikan terus
berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia meyakini bahwa BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75% tersebut memadai untuk mengarahkan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3 plus minus 1% pada semester 1 2023 dan inflasi indeks harga konsumen akan kembali ke dalam sasaran 3 plus minus 1% mulai bulan September 2023 yang akan datang. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah juga terus diperkuat guna mengendalikan inflasi barang import, imported inflation, dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global terhadap nilai tukar rupiah. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memperkuat operasi moneter dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. 2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar falas, baik dengan transaksi spot, domestic non-delivery forward (DNDF) maupun pembelian penjualan surat berharga negara di pasar sekunder. Ketiga, melanjutkan twist operation melalui penjualan SPN di pasar sekunder untuk tenor jangka pendek, guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SPN khususnya bagi masuknya investor portofolio asing dalam rangka memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Keempat, memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor melalui instrumen operasi moneter instrumen moneter falas devisa hasil ekspor berupa term deposit falas DHE sebagai instrumen penempatan DHE oleh eksportir melalui bank kepada Bank Indonesia sesuai dengan mekanisme pasar yang telah berlaku sejak 1 Maret 2023 yang lalu. Kelima, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman kepada aspek profitabilitas perbankan dan dampak suku bunga kebijakan terhadap suku bunga. Asesmen lebih lanjut, transparansi lebih lanjut bisa dilihat di dalam lampiran siaran pers ini. Keenam, memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan ekosistem ekonomi keuangan digital, antara lain dengan mendorong inovasi sistem pembayaran termasuk melalui perluasan kepesertaan baik bank dan lembaga selain bank, kanal layanan berupa direct debit, bank kredit, request for payment, maupun juga akseptasi BI Fast kepada masyarakat luas. Dan kedua, melanjutkan inisiatif Regional Payment Connectivity melalui perluasan kris antar negara dan implementasi Fast Payment Interconnectivity. Dalam waktu dekat, Bank Indonesia juga akan bersama sejumlah bank sentral di ASEAN maupun juga sejumlah negara lain untuk melakukan konektivitas infrastruktur sistem pembayaran retail yang pada waktunya akan kami sampaikan. Ketujuh, memperkuat kebijakan sistem pembayaran dalam menghadapi periode bulan Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah dengan memastikan ketersediaan dan kehandalan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sistem pembayaran industri, termasuk memantau kehandalan sistem peserta dalam memberikan pelayanan transaksi sistem pembayaran, dan memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam menyambut Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah melalui program Serambi. Serambi adalah singkatan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Industri, termasuk melalui penyediaan uang tunai sebesar 195 triliun rupiah. Kedelapan, memperkuat kerjasama internasional dengan memperluas kerjasama dengan Bank Sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan
di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia melanjutkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mensukseskan keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. Koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis lainnya juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, TPIP dan TPID, terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK juga terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan. Mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau. Demikian pokok-pokok hasil pembahasan rapat Dewan Gubernur dan keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 dan 16 Maret 2023 yang bertajuk BI 7D Reverse Repo Rate tetap 5,75%, sinergi menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian kawan-kawan, dan saya kembalikan kepada Pak Erwin untuk memandu pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan media. Silakan. Terima kasih Pak Gubernur, sudah lengkap disampaikan. Kita akan buka sesi tanya jawab. Kita akan mulai dengan sesi pertama. Izin Pak Gubernur, kita mulai 3 sesi. Kita akan mulai di sebelah kanan, kemudian ke kiri dan ke kanan lagi, dan berikutnya. Kita mulai dari yang paling depan, yang paling rajin. Silakan, nama yang paling dekat sama saya dulu. Silakan. Dan kemudian nanti ke kanan dan nanti balik lagi. Ya, terima kasih Pak Erwin. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak untuk paparannya. Saya Grace dari kantor berita Bloomberg. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama terkait dengan asesmen BI Pak terhadap kebijakan moneter The Fed saat ini seperti apa di tengah kondisi pasar yang belum lama ini melihat higher for longer, tapi karena adanya gonjang-ganjing di sistem perbankan global, kini mulai melihat The Fed ada kemungkinan untuk memotong suku bunga menuju akhir tahun nanti. Bagaimana asesmen BI? Lalu juga terkait dengan suku bunga BI sendiri Pak, apakah BI masih melihat bahwa kenaikan suku bunga tidak diperlukan lagi, artinya sudah cukup seperti yang sebelumnya Bapak sampaikan, atau ada asesmen terbaru lagi Pak terkait stance suku bunga Bank Indonesia. Terakhir Pak, terkait dengan sistem perbankan global tadi Bapak memang sudah mengatakan kemungkinannya kecil ya Pak untuk berdampak ke sistem perbankan kita sendiri. Tapi kalau boleh Pak dielaborasi lagi seperti apa Bapak melihat dampaknya terhadap perbankan kita dan seberapa resilient begitu Pak. Misalnya terkait dengan bank-bank yang terkait dengan startup maupun yang terbaru terkait dengan Credit Suisse ya Pak. Bagaimana dampaknya atau paparannya ke sistem perbankan kita di Indonesia. Demikian Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Grace. Kita ke sebelah kiri. Selamat siang Bapak, Ibu, dan semuanya. Gayatri Pak, Reuters. Pertanyaan saya mirip-mirip sama Grace Pak. Kalau boleh, di market banyak sekali pembicaraan tentang ketakutan ada banking crisis global. Kalau menurut Bapak-Bapak sekalian dan Ibu, ini resikonya sebesar apa? Ada kemungkinan seperti 2008 atau tidak? Analisisnya BI seperti apa? Kemudian juga kalau ini sama persis sama Grace, pengaruhnya ke suku bunga The Fed, bacaannya seperti apa? Apakah berubah dari sebelumnya? Untuk kebijakan BI-nya, kalau misalnya memang The Fed tidak akan seagresif perkiraan sebelumnya, apakah BI artinya bisa turunkan suku bunga lebih cepat dari tadinya, prediksi BI tadinya? Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Gayatri, kita kembali ke sebelah kanan, kalau boleh yang belakang, silakan. Mbak berkerudung hitam. Terima kasih Pak Erwin. Selamat siang Pak Ferry dan para deputi yang lainnya. Saya Nisha dari merdeka.com Pak.
Saya menanya mungkin agak di luar itu, di luar yang tadi ditanyakan teman-teman. Pertama terkait Ramadan Pak ya, biasa kan ada penukaran uang. Nah dalam rangka menyambut Idul Fitri tahun ini, berapa uang baru yang disiapkan BI untuk ditukarkan oleh masyarakat? Yang pertama, yang kedua, mekanisme penukarannya seperti apa? Kalau yang 2 tahun lalu kan masih ada sedikit pembatasan karena masih pandemi. Kalau sekarang kan sudah mulai lebih baik. Nah, terus apakah nanti BI akan melayani penukaran dengan cara online, Pak? Jadi masyarakat mungkin mentransfer sekian sesuai dengan yang ingin ditukar dan nanti uangnya dikirim via apa gitu Pak, via paket. Nah, terus yang terakhir Pak, di pedalaman Intan Jayapura ini uang kartal 2.000 atau 1.000 sekarang sudah nggak laku. Sebab transaksi atau harganya di sana paling murah 5.000. Apakah BI akan mencetak nominal di atas nominal uang kertas di atas 100.000 Pak? Mengingat sudah lama sekali nominal tertinggi kita 100.000. Pertimbangan mencetak uang kartal dengan nominal baru ini apa ya Pak? Udah, terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur. Kita selesaikan sesi pertama kalau boleh. Terima kasih atas pertanyaan dari kawan-kawan. Tentu saja nanti saya juga akan undang rekan-rekan Dewan Gubernur untuk menambahkan. Pertama, mengenai asesmen Bank Indonesia terhadap kebijakan The Fed. Sebagaimana layaknya suatu bank sentral, kebijakan suku bunga The Fed, kalau di Amerika memang ya satu instrumennya, yaitu suku bunga. Tentu saja mereka, The Fed, itu akan menakar tekanan-tekanan inflasi. Tekanan-tekanan inflasi dengan juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan khususnya tenaga kerja di Amerika untuk menentukan suku bunga ke depan. Dalam konteks ini, kalau kita lihat memang inflasi Amerika menurun, tapi inflasi intinya itu menurunnya sangat-sangat lambat. Sangat-sangat lambat. Baik karena memang ekonominya yang tumbuh cukup baik, tapi juga karena keketatan pasar tenaga kerja. Which push inflation di Amerika itu cukup tinggi. Dan itu menyebabkan kenapa inflasi intinya meskipun turun itu masih stubbornly high. Jadi masih relatif tinggi. Sementara ekonominya juga cukup kuat. Itulah kenapa sebelum terjadinya 3 bank ini memang kemungkinan Fed Fund Rate naiknya lebih tinggi. Kami di Bank Indonesia ini lebih mendasarkan kepada faktor-faktor fundamental ini. Faktor-faktor fundamental ini sehingga kami menggunakan suatu baseline skenario Fed Fund Rate naik menjadi 5,25%, bahkan ada potensi menjadi 5,5%. Itu ya, Bank Indonesia selalu membuat skenario baseline yang probabilitasnya di atas 75% itu ya, itu baseline. Kami gunakan yang semula 5%, kami naikkan menjadi 5,25% baseline skenario. Ada potensial skenario yaitu probabilitas 50 sampai 75%, probabilitasnya Fed Fund Rate bisa naik 5,5%. Ya itu seperti itu. Kalau ditanya ada tail risk, ya ada tail risk, tapi kami ada tail risk assessment, tapi itu kita gunakan SS tapi bukan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan sekali lagi Bank Indonesia Fed Fund Rate 5,25% baseline dan 5,5% potential risk. Pertanyaan selanjutnya, apakah Fed juga mempertimbangkan dampak stabilitas sistem keuangan? Karena ada kasus penutupan 3 bank ini. 3 bank ini. Dari bacaan kami memang iya FOMC akan mempertimbangkan faktor financial stability consideration, pertimbangan stabilitas sistem keuangan karena kasus 3 bank ini. Tapi kami melihat dengan langkah-langkah yang bold yang dilakukan oleh Fed
Treasury dan FDIC dalam weekend kemarin menyelamatkan tiga bank ini. Itu tentu saja pertimbangan-pertimbangan stability ini less important bagi kami, bagi Bank Indonesia. Itu ya. Jadi ya Fed mempertimbangkan pengaruh faktor financial stability dalam membuat keputusan, tapi kalau melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan dan akan dilakukan dari penutupan bank ini, kemarin kan dalam weekend sudah kemudian diambil alih oleh pemerintah federal, dan kemudian juga ada program untuk penyelamatan bank ini, dan itu juga containing mitigasi pengaruh bank run. Itu tentu saja kami melihat langkah ini akan juga cepat mengembalikan financial system stability di Amerika Serikat. Kami juga mendengar pemerintah federal Amerika tidak hanya bekerja sendiri, tapi juga dengan Inggris maupun negara lain untuk memitigasi ini. Sehingga kembali lagi, kenapa? Ya, memang Fed mempertimbangkan pertimbangan financial stability dalam keputusan Fed Fund Rate, tapi dengan cepat kembalinya financial stability ini Fed Fund Rate akan kembali mendasarkan faktor fundamental, yaitu inflasi, core inflation yang masih belum turun secara cepat, keketatan tenaga kerja, dan ekonominya yang tumbuh baik, sehingga kami menggunakan 525 baseline, 5,5 potential risk. Itulah seperti itu. Nanti saya akan menjawab implikasinya terhadap Indonesia dan kebijakan Bank Indonesia. Sabar ya, itu pertanyaan ini pertanyaan dari Gia yang kedua ya. Kemudian Chris yang nomor 3 ya. Jadi seperti itu. Sabar. Saya jawab nomor 2 dulu, yaitu apa yang bisa kita pelajari dari kasus dari 3 bank ini. Kami memang di KSSK, Bu Menteri Keuangan, saya, Pak Mahendra, Pak Purbaya langsung bergerak untuk bagaimana melakukan assessment masing-masing dalam suatu koordinasi dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan. Apa pelajaran yang kita bisa tarik dari kasus 3 bank ini dan bagaimana kita di Indonesia harus mewaspadainya dan melakukan suatu assessment dan langkah-langkah lanjutan yang perlu dilakukan. 1. Kasus 3 bank ini menunjukkan bahwa model bisnis banknya ini memang tidak stabil, sangat rentan. Kenapa? Deposit fundingnya terkonsentrasi pada deposan-deposan besar. Konsentrasi of funding yang 93% itu adalah deposan besar dan juga dalam klaster yang sama, yaitu berkaitan dengan startup maupun financial technology company. Dari sisi fundingnya, sekali lagi, terkonsentrasi 93% pada deposan besar, dan kemudian deposan besar karakteristiknya sama. Nah, ini rentan terhadap funding. Sementara dari sisi asetnya, ya, penempatan dananya memang sebagian besar dalam surat-surat berharga, khususnya pemerintah. Memang risiko kreditnya, default risk-nya, karena ini government securities, kelihatannya itu rendah. Tapi yang menjadi isu adalah risiko valuasi. Karena surat-surat berharga yang dipegang oleh bank ini sebagian besar adalah available fosil. Sehingga kena mark to market valuasi. Itu ya. Sebagian kecil bahkan sangat kecil yang hold to maturity. Ya, itu sehingga kenapa kemudian terjadi loss di dalam securities valuation. Karena suku bunga Fed Fund Rate naik, yield US Treasury naik,
Ya, seperti itu sehingga kemudian harganya turun sehingga terjadi negatif valuasi dari surat-surat berharganya. Negatif valuasi ini yang kemudian menggerogoti modalnya. Iya kan? Kerugian valuasi. Barangnya sih aman. Tapi karena available fosil, makanya mark to market loss. Loss ini yang menggerogoti modal. Kerugian yang modal ini, tiga bank ini khususnya SVB pengen menambah modalnya, IPO. Begitu IPO mulai muncul ada apa di bank ini, gitu kan? IPO-nya, penambahan modalnya kemudian gagal dan kemudian menjadi rumor para deposan. Nah, deposan yang terkonsentrasi dengan cepat kemudian ingin menarik dananya dan terjadi bank run. Itulah yang terjadi sampai dengan Jumat yang lalu, seminggu yang lalu dengan cepat. Nah, kemudian Jumat malam, Sabtu Minggu, pemerintah federal Amerika bergerak cepat. Fed, Treasury, FDIC. Bagaimana bank yang memang ini bank di Provinsi California, kemudian diambil alih menjadi federal. Dan kemudian kenapa menjadi penyelamatan bank oleh pemerintah federal. Bacaan kami, langkah-langkah yang diambil pemerintah federal ini bisa mengkonten dari permasalahan tiga bank ini. Itu ya, itu adalah what lesson we learn dari bank ini. Satu, konsentrasi deposan. Dua, mark to market loss dari securities. Dan kemudian terjadi suatu ketidakseimbangan aset liability, kemudian memunculkan bank run, dan kemudian kegagalan bank ini. Ini nomor satu. Ini perlu kita pelajari supaya kita bisa melihat nomor dua, assessment-nya di Indonesia. Kita melihat bank-bank di Indonesia apakah terjadi konsentrasi deposan enggak? Sebagian besar tidak. Ya, sebagian besar itu tidak. Umumnya bahwa konsentrasi deposan, misalnya top 10 deposan dibagi DPK, itu mungkin rata-rata mungkin 10-15%. Ada 1-2 bank yang mungkin tidak lebih dari 35-40%. Sehingga deposit funding itu cukup terdiversifikasi. Sehingga itu memperkuat ketahanan fundingnya dari bank. Itu jadi kalau itu seperti itu nomor satu ya. Nomor dua, bagaimana bagi bank-bank ini risiko valuasinya. Yang jelas kalau risiko valuasi langsung, risiko dampak langsung hampir nol. Sebagian besar bank-bank kita itu tidak menanamkan dananya kepada tiga bank ini yang mempunyai tidak menjadi deposan dari ketiga bank ini, sehingga dampak langsungnya itu memang tidak ada. Seperti itu. Apalagi juga bank-bank di Indonesia itu jarang juga kepemilikannya pada obligasi falasnya Amerika, US Treasury, itu nggak terlalu besar. Yang kemudian kita lakukan stressing bagaimana terhadap valuasi terhadap government bond SPN-nya, yield. Karena bank-bank ini kan juga mempunyai asetnya dalam bentuk SPN-nya pemerintah. Nah, kami lakukan stress test seperti itu. Dan stressnya akan tergantung apakah bank-bank ini memegang SPN-nya, SPN ya, bukan falas ya, itu AFS, Available Fossil, atau HTM. Sebagian besar bank-bank tahun lalu, bank-bank di Indonesia sudah mulai menggeser SPN-nya itu ke HTM. Ada yang 35%, ada 40%, ada bahkan lebih 50%. Memang ada beberapa yang masih harus meningkatkan porsi dari hold to maturity-nya. Nah, seperti itu. Sehingga kami lakukan stress test. Dampak tahun lalu terhadap kenaikan yield SPN terhadap portfolio bank itu seperti apa?
Untuk Indonesia, kenaikan yield SBN kan tidak tinggi banget, ya kan? Karena Bu Menteri Keuangan kan menjaga nih kenaikan yield SBN-nya itu tidak terlalu tinggi. Yang kedua, seperti tadi, bank-bank juga sudah mulai menggeser kepemilikan SBN-nya dari available fossil ke HTM. Dan yang ketiga, bank-bank yang kemudian negatif valuasi terhadap SBN sudah membentuk CKPN, cadangan untuk negatif valuasi dari SBN-nya. Dengan 4 alasan ini, satu, deposit fundingnya yang terdiversifikasi. Nah, gitu ya. Nomor 2, tidak banyak atau nol gitu ya, untuk yield treasury. Nomor 3, SBN-nya, untuk pemilikan SBN-nya sudah mulai bergeser ya keseimbangannya ke HTM. Dan juga kalau yang bank itu yang mempunyai exposure terhadap negatif valuasi dari SBN sudah membentuk CKPN. Sehingga capital adequacy ratio yang alasan yang selanjutnya, capital adequacy ratio yang tinggi tadi itu adalah tentu saja adalah cukup yang sangat tinggi untuk menjadi bantalan risiko tadi. Karena kan 25,88%. Ini sudah memasukkan CKPN nih, 25,88 ini. Sehingga secara keseluruhan, assessment stress test kami menyimpulkan bahwa kondisi perbankan di Indonesia itu berdaya tahan terhadap dampak ini. Ya, terhadap dampak ini dan terus terang kita terus melakukan pemantauan seperti itu. Hasil simulasi stres kita itu adalah menyimpulkan itu. Stabilitas sistem keuangan Indonesia adalah berdaya tahan dalam menghadapi gejolak global ini, termasuk dampak dari 3 bank tadi dengan pertimbangan tadi. Deposit fundingnya itu terdiversifikasi. Mereka tidak banyak, bahkan hampir nol mempunyai US Treasury, sehingga exposure directnya itu sangat terbatas. Kemudian kepemilikan SBN-nya sudah di manajemen risiko secara baik, yaitu tadi pergeseran dari AFS ke HTM, kemudian risiko valuasinya juga sudah ada CKPN, dan CAR-nya Indonesia itu sangat tinggi. Nah, itu dari sisi kesimpulannya adalah begitu. Tapi apakah kita nggak waspada? Ya waspada, hidup itu harus waspada. Nah, waspadanya apa? Dampak dari ekspektasi. Itu yang perlu kita, persepsi itu menjadi penting. Ya kan? Nah, itu kan muncul persepsi global, Credit Suisse. Nah, persepsi dan juga dampak persepsi ini yang kemudian investor global kan persepsinya risikonya kemudian negatif kembali, gitu kan? Kemudian terjadi suatu outflow di bulan Maret, gitu kan? Ada tekanan nilai tukar rupiah dan juga persepsi-persepsi yang muncul. Nah, persepsi ini yang harus kita kelola. Cara kelolanya gimana? Ya, Bank Indonesia stabilkan nilai tukar rupiah. Itu yang tadi, stabilkan nilai tukar rupiah, ya kita intervensi. Nilai tukarnya kita stabilkan untuk memastikan bahwa ini persepsinya itu baik. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada kawan-kawan ini ya, bahwa secara fundamental ketahanan stabilitas keuangan Indonesia itu kuat dengan alasan-alasan tadi. Bank Indonesia terus mengelola persepsi ini dengan menstabilkan kurs. Terus kita lakukan, pastikan nilai tukar rupiah kita stabil dan kita juga melakukan intervensi. Dan kami melakukan koordinasi dengan Bu Menteri Keuangan, Pak Mahendra, Pak Purbayas, masing-masing memastikan itu semuanya dalam kondisi yang kemudian kita kendalikan. Dan kami terus berkomunikasi secara langsung dan tentu saja kita terus memastikan kita aman dan terkendali. Itu ya, itu nomor 2. Pertanyaan Grace nomor 2, pertanyaan Gea nomor 2. Nah gitu. Saya jawab pertanyaan
kedua ini kawan ini Grace sama Gea, yang ketiga wakeh banget pertanyaannya kita, yaitu dampaknya terhadap kebijakan Bank Indonesia, gitu kan? Sekali lagi, kebijakan Bank Indonesia, khususnya kebijakan suku bunga, didasarkan kepada ekspektasi dan proyeksi inflasi ke depan, dan imbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Selalu begitu. Jadi tidak one-to-one direction, one-to-one correlation dengan Fed Fund. Ya, kita mempunyai otonomi di dalam kebijakan suku bunga kita, kebijakan moneter kita. Bahwa pertama, inflasi kita itu kan menurun lebih cepat. Ya kan? Menurun lebih cepat, kembali ke sasaran. Khususnya inflasi inti. Inflasi inti kan di sekitar 3%, malah turun di sekitar 3. Terakhir kan 3,09%. Target kita kan 3 plus minus 1%. Inflasi inti itu kan inflasi fundamental. Nah ini kan turun dan sekarang terkendali di sekitar 3%. Sehingga sebagai dasar pertimbangan suku bunga, kenaikan suku bunga, ya tidak perlu lagi. Kenapa sebut memadai? Kenapa kan? Memadai. Is enough gitu kan gitu. Itu kan gitu. Itu karena inflasi intinya adalah sudah di sekitar 3% dan kita terus jaga inflasinya. Nah, pertanyaan, bagaimana inflasi volatile food? Bagaimana inflasi administered prices? Ya, makanya ini Bu Aida tuh ngider terus, mohon sewu Bu Aida ya. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan kita gelar di berbagai daerah. Koordinasi dengan pemerintah pusat, Pak Menko Erlangga, ya, dan juga pemerintah daerah terus kita gelar. Dengan Bappenas, dengan Bulog, operasi pasar, kerjasama antar daerah, dan juga gerakan tanam dan segala macam itu untuk mengendalikan inflasi pangan. Memang kemarin naik kan karena beras, tapi ini kan sudah mau panen, ya itu sudah panen sehingga itu bisa terkendali. Kalau inflasi IHK, strateginya pengendalian inflasi pangan. Ya. Kok belum turun di bawah 4%? Ya nanti September lah. Itu kan karena base effect kan. Lihat mantumannya. Mantumannya kan selalu terkendali tuh, rendah. Sehingga dari dasar pertimbangan inflasi inti dan inflasi IHK, mantuman IHK, inflasi inti year rate, makanya statement kita BI rate 5,75% sampun cekap bahasa Jawanya gitu loh. Gitu loh, memadai. Bahasa Inggrisnya adalah sufficient gitu loh. Itu seperti itu, dan ini juga imbangan antara mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kembali pertanyaannya, saya tahu Grace sama Gia nggak puas. Nah, bagaimana dari global? Ya stabilkan nilai tukar lah, intervensi lah, stabilkan nilai tukar rupiah. Nah itu untuk mengendalikan imported inflation, memitigasi dampak gejolak global tadi, dan juga tentu saja ini untuk stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan kita. Itu adalah seperti itu adalah seperti itu. Itulah kenapa kita dorong term deposit falas DHE, dan kita juga harapkan RPP revisi PP 1 2019 segera terbit, dan itu juga akan memperkuat koordinasi bagaimana pengelolaan devisa hasil ekspor bisa mendukung stabilitas makroekonomi, stabilitas sistem keuangan kita. Saya kira itu Pak Dodi mau nambahkan atau cukup, atau kita biar Bu Aida persiapan Ramadan dan GNPIP, silakan Bu Aida. Izin Pak Gub, terima kasih. Teman-teman semua, terutama Mbak Nisa ya, yang menanyakan tadi bagaimana persiapan BI dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah. Tentunya sama, kita punya tujuannya untuk memastikan uang rupiah layak edar di seluruh wilayah NKRI untuk kebutuhan masyarakat dengan jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai.
Nah, tadi disampaikan untuk Lebaran kali ini tema kita adalah Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri 2023 atau disingkat dengan Serambi 2023. Ada 3 strategi yang kita lakukan. Yang pertama adalah memastikan uang tunai layak edar itu dengan jumlah yang cukup, yaitu sebesar dari perhitungan kami 195 triliun rupiah, dan ini tumbuh dari tahun lalu realisasinya sebesar 8,22%. Perkiraan tersebut tentunya dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, kemudian juga sudah adanya bukan pencabutan, istilahnya tiadaan lagi status PPKM oleh pemerintah, dan kemudian juga tradisi mudik yang akan dilakukan oleh masyarakat pada Ramadan dan Idul Fitri. Strategi yang kedua, ini tentunya tadi ditanyakan, kita memperluas kerjasama dengan perbankan. Nanti ada 5.066 titik penukaran oleh perbankan di seluruh Indonesia, dan ini tumbuh 8% dibandingkan tahun yang lalu. Khusus di Jabodebek, ini akan ada 599 titik, atau dengan uang 48,2 triliun. Selain itu juga ada kerjasama perbankan nanti bisa menyediakan layanan untuk para wholesale yang memerlukan retail cash seperti dari Aprindo dan Perbarindo. Nanti Bank Indonesia akan memastikan ketersediaan uangnya dengan bekerjasama dengan perbankan. Nah, ini akan ada pelayanannya dari tanggal 20 Maret sampai dengan 20 April 2023. Terus bagaimana prakteknya, katanya Mbak Nisa? Yang sudah pasti boleh pergi ke titik-titik tadi untuk menukarkan uangnya. Kalau punya uang di perbankan, tentunya nanti istilahnya mengambil uang, menukarkan uangnya ya. Uangnya diambil kemudian ditukarkan dengan uang baru. Nah, nanti pada tanggal-tanggal tertentu di semua titik tadi ada juga paket. Paketnya itu sebesar 3,8 juta. Ada uangnya dari 20.000 sampai 1.000 rupiah. Jadi satu paket satu orang. Kemudian kita juga nanti menyediakan uangnya itu TE 2016, tahun emisi 2016 dan 2022. Jadi boleh dipilih nanti pada saat ingin menukarkan uangnya. Strategi yang ketiga, selain tadi dari perbankan, Bank Indonesia juga akan ikut memperkuat layanan kas yang dibutuhkan. Selain dari layanan ekspedisi rupiah berdaulat yang 3T untuk di daerah terluar, terdepan, dan terpencil, khusus di Lebaran ini kita juga nanti akan ada di layanan-layanan pada pusat keramaian, kemudian juga pada pusat perayaan keagamaan, juga di titik-titik untuk mudik seperti nanti di rest area, kemudian di jalur penyeberangan, di kas keliling susur sungai, dan termasuk pada hari libur. Itu yang akan kita lakukan. Kemudian nanti mohon izin juga dan mohon dukungannya ya dari teman-teman semua terkait dengan sosialisasi dengan program pelayanan kas ini untuk hari Ramadan dan Tahun Baru. Pertanyaan Mbak Nisa selanjutnya mengenai pedalaman di Jayapura. Saya nggak tahu apakah kita ngelihat viral yang sama, tapi kan itu satu transaksi ya, hanya dilakukan oleh satu transaksi, beli alpukat Rp5.000, tapi dan jangan digeneralisir dengan sepenuhnya seperti itu. Tapi yang penting Bank Indonesia itu ada di setiap daerah ya, dan nanti mereka seperti sampaikan tadi akan memastikan kebutuhan uang tunai yang layak edar dengan jumlah yang cukup dan sesuai pecahannya yang diperlukan. Jadi seperti itu. Dan sampai saat ini Bank Indonesia belum ada lagi untuk mencetak uang yang baru karena terakhir kami lakukan pada tahun emisi 2022. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Aida. Pak Dodi ada tambahan, Pak Doni? Pak Yuda cukup? Kita langsung ke sesi 2. Oke, silakan. Baik, Pak Gubernur, Bu Aida, terima kasih. Kita masuk ke sesi 2, kita mulai dari kiri. Ini untuk kesetaraan gender, Pak. Kita coba cari yang cowok, Pak. Di 3-3 tadi perempuan. Sebelah kiri ada yang laki-laki? Sebelah kiri? Oke, satu. Sebelah kiri, sebelah kiri ada. Sebelah kiri satu, dan kemudian 2 yang di belakang. Nanti 3 yang pakai sweater putih. Jadi perempuan, laki-laki. Ini namanya kesetaraan gender. Monggo Mas, nanti kita lanjut lagi. Selamat. Gua belum.
Boleh. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Saya Arif dari Kontan, Pak. Ya, saya mau bertanya terkait ini, Pak, transaksi penggunaan mata uang lokal atau LCT ya, Pak. Seperti diketahui kan BI sudah memiliki kerjasama LCT ini dengan 4 negara mitra ya, Pak. Nah, terbaru BI akan mengajak Korea Selatan dan India gitu, Pak. Pertanyaannya adalah bagaimana Pak update rencana perluasan LCT ini dengan Korsel dan India? Kemudian bagaimana perkembangan transaksi LCT hingga akhir Februari 2023? Selanjutnya proyeksinya gimana Pak hingga akhir tahun ini? Satu lagi Pak, terkait BI Fast nih Pak. Kapan biaya BI Fast ini akan diturunkan mengingat transaksinya sudah terus meningkat signifikan gitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Arif. Silakan. Ya, selamat siang Pak Gubernur dan Bapak Ibu Dewan Gubernur. Dengan Krisna Pak dari Harian Kompas Pak. Pak mau memperjelas sedikit lagi Pak soal stress test tadi Pak yang dampak dari Bank Global Pak. Itu dilakukannya kapan Pak? Sama apakah itu BI sendiri atau bersama OJK, LPS dan Kemenq dalam skup KSSK atau bagaimana Pak? Terus yang kedua soal inflasi Maret Pak. Inflasi Maret ini terjadi potensinya kenaikannya tinggi karena ada kejadian yang terjadi bersamaan Pak. Jadi ada banjir di saat panen raya di area pertanian Pak. Terus awal Maret juga ada kenaikan BBM non subsidi Pak. Sama satu lagi ada momen Hari Besar Keagamaan yang secara historis kan meningkatkan permintaan dan inflasi. Nah itu mungkin pengendalian inflasi dari BI untuk Maret bagaimana, terus kira-kira perkiraannya di angka berapa Pak untuk Maret. Itu aja Pak dari saya, terima kasih. Terima kasih Krisna. Monggo. Saya Aziz Pak dari Kata Data. Saya mau tanya Pak terkait update TD Falas DHI itu seperti apa dan efektivitasnya seperti apa Pak untuk menarik DHI masuk. Terus yang kedua terkait soal kartu kredit pemerintah, kan Pak Jokowi ingin menggunakan platform sendiri bukan Visa atau Mastercard, dan BI kan sebenarnya sudah punya GPN juga, bagaimana BI melihatnya gitu Pak. Terus yang ketiga terkait perkiraan BI untuk pertumbuhan kuartal 1 seperti apa Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Aziz. Pak Gubernur, dengan demikian 3 pertanyaan di sesi kedua Pak. Oke, terima kasih. Nanti saya akan undang untuk LCT-nya Pak Dodi, karena Pak Dodi terus juga ngiter terus ya ke negara-negara ini, apalagi India juga presidensi G20, juga untuk yang berkaitan dengan BIFAS nanti Pak Doni dan atau Pak Yuda ingin menambahkan. Untuk inflasi saya undang lagi Bu Aida yang memantau berbagai inflasi di 46 kantor-kantor Bank Indonesia. Saya akan menambahkan saja yang tadi mengenai dari Krisna ya. Jadi beginilah, KSSK itu kan selalu bertemu 3 bulan. Ya, tapi bukan berarti kita nunggu 3 bulan. Setiap bulan Bank Indonesia itu melakukan stress test. Jadi sejak tahun lalu pun kita juga sudah menyampaikan kepada KSSK dan juga dibahas bagaimana dampak dari kepemilikan bank-bank terhadap SBN. Itu ya, kita kan melihat kan tahun lalu, di awal tahun lalu ingat nggak kredit suku bunga kita kan rendah, masih 3,5, itu loh. Dan juga waktu itu Fed Fund Rate juga belum naik kan, tapi begitu kemudian Fed Fund Rate naik dan kemudian di tengah tahun ada penyesuaian harga BBM kan suku bunga yield SBN kan naik. Itu kita sudah sejak tahun lalu kita sudah melakukan stress test. Di BI itu setiap bulan tugas kami stress test lah. Bukan pengen stres, memang kita ya untuk memastikan everything is okay gitu lah. Jadi kita setiap bulan itu dalam rapat Dewan Gubernur, asisten Gubernur Yati Kurniati itu selalu menyajikan stress test itu berdasarkan data-data yang kita
miliki lah itu. Kita lakukan stress test. Dari kenapa sejak tahun lalu kita sudah sampaikan, kita sudah tahu baik melalui pengawasan kita maupun dengan koordinasi dengan OJK mendorong bank-bank mulai kemudian menyesuaikan bagaimana perlakuan mengenai kepemilikan SBN mereka. Kawan-kawan tahu ya, Chris tahu kan, Gea tahu, Hadijah juga tahu ya. Kalau kepemilikan SBN tergantung perlakuannya. Ya, kalau available fosil memang ya itu bisa dijual, bisa dibeli. Konsekuensinya secara accounting harus mark to market. Kalau suku bunga naik, harga turun, ya terjadi valuasi negatif. Itu yang available fosil. Tapi kalau dipindahkan kepada hold to maturity, sehingga karena hold to maturity tidak ingin didagangkan, ya makanya perlakuan akuntansinya tidak terkena mark to market. Ya itu seperti itu sehingga tidak ada valuasi negatif terhadap kepemilikan SBN. Sehingga sejak tahun lalu pun bank-bank didorong, satu mendorong dari AFS ke HTM, dan yang kedua terhadap valuasi negatifnya bank-bank oleh OJK didorong untuk mempunyai CKPN yang cukup. Sehingga kenapa CAR-nya itu tinggi lah, itu seperti itu. Sehingga itu yang menjadi isu. Sehingga ya, jadi kami secara sendiri-sendiri kalau di BI kita setiap bulan melakukan stress test. Setiap minggu kita dapat laporan dari bank-bank ini. Nah, kemudian secara berkala 3 bulanan kita ketemu. Nah, ini kalau karena kami, tapi secara harian kita ada WA group. Bu Menteri, saya, Pak Mahendra, Pak Purbaya punya WA group KSSK gitu. Jadi kalau ada gitu-gitu, ya, everything okay. Kalau gitu ya, berarti koordinasinya itu ya memang sangat-sangat erat gitu. Ya Chris ya, gitu loh. Ya, mantap. Wes ya, tanganmu jempol 2 berarti mantap itu. Seperti itu. Saya undang Pak Dodi, memang yang nanti Pak Dodi bisa menceritakan kita sudah sangat maju dengan Jepang yang paling banyak LCT-nya itu yang sangat banyak. Terus kemudian juga dengan Cina itu juga perpanjangan, masih dalam proses perpanjangan. Korsel dalam tahap akhir, insya Allah mungkin semester 1 itu akan kita tanda tangani. India kami kemarin sama Pak Dodi di G20 di Bangalore juga kita diskusi, kita lakukan ada beberapa model mengenai LCT ya. Nanti dijelaskan LCT, ada LCT trade and investasi, ada LCT cross pembayaran, cross border, ada LCT mengenai untuk money market. Monggo Pak Dodi. Terima kasih. Ya, mengenai LCS, LCT, datanya dulu ya, perkembangannya dulu. Jadi kita dengan 2 negara yang awal menggunakan LCS, Malaysia, Thailand, di posisi terakhir di bulan Desember. Sekarang kalau kita dengan Malaysia itu sudah 4% dari total trade kita dengan Malaysia sekarang sudah dengan LCS. Jadi sudah meningkat. Sementara kita tahu bahwa dari sisi nilai perdagangan kita itu sekitar 1 miliar, 1,2 miliar. Berarti 4%-nya kita melakukan dengan LCS, dengan local currency. Kalau dengan Thailand kurang lebih sekitar 3%. Itu dengan Thailand. Thailand itu transaksi kita dengan mereka nilai perdagangannya adalah sekitar 600 juta dolar in net. Jadi sudah lumayan, artinya memang kita masih melihat masih banyak room untuk meningkatkan transaksi tadi. Tapi yang lebih besar adalah nilai LCS kita dengan Cina dan dengan Jepang. Itu sudah mencapai sekitar 1,6 miliar, walaupun sudah mendekati sekitar 2 miliar untuk masing-masing Cina dan Jepang. Kita sedang menuju kepada penyelesaian frameworknya, tidak saja transaksi perdagangan dan investasi, tetapi juga transaksi yang terkait dengan pasar keuangan, termasuk juga yang terkait dengan cross border payments. Oleh karena itu, coverage daripada LCS ini sekarang menjadi local currency transaction, lebih luas lagi,
Dan ini sudah akan kita mulai. Yang pertama tentunya adalah dengan Korea dan dengan India. Kita sedang dalam tahapan untuk menuju ke penandatanganan dengan khususnya Korea, India dalam waktu dekat, khususnya masuk ke area yang cross border payment dulu. Jadi dengan demikian memang nanti semua transaksi perdagangan akan mengurangi ketergantungan kepada hard currency. Framework daripada LCS, LCT ini sebenarnya framework yang sudah digunakan di banyak negara. Jadi tidak hanya Indonesia dengan negara-negara yang kita sudah tanda tangani, tetapi sudah di antar negara di regional, khususnya di Asia. Jadi ini merupakan salah satu upaya kita bagian daripada stabilisasi nilai tukar. Ya teman-teman. Pak Gubernur, terima kasih. Oke, ini yang terus kita lakukan. Jadi kalau kita mengukur local currency transaction itu memang dulu-dulunya hanya terkait dengan trade and investasi ya. Ya Arif ya. Sekarang kita perluas cross border payment kita itu juga pakai local currency transaction. Ya, dan sekarang pun memang dapat laporan juga untuk Thailand. Turis Thailand ke Indonesia juga sudah menggunakan kris, sudah menggunakan langsung local currency transaction. Jadi areanya trade and investasi, local currency transaction yang kedepannya kita akan kembangkan juga untuk money market lah seperti itu. Yang kedua itu adalah pesertanya juga kita juga hampir samakan ya. Bank-bank maupun non-bank yang ikut LCT untuk trade and investasi itu hampir sama juga bank-bank dan non-bank yang ikut untuk LCT untuk cross border payment. Demikian juga kedepannya untuk juga money market. Dan yang ketiga seperti Pak Dodi sampaikan, kita juga terus memperluas kerjasama dengan negaranya. Sekarang yang banyak realisasinya kalau trade dan investasi dengan Jepang. Memang itu ya, kita memang agak lama dulu dengan Jepang, tapi begitu selesai banyak terima kasih para pengusaha Indonesia dan Jepang yang mendukung, dan juga bank-bank baik dari Indonesia maupun Jepang yang sangat mensupport. Dan ini untuk Jepang yang sudah jalan cukup baik dalam trade investasi, kita sedang menjajaki dan menginisiasi juga untuk cross border, sehingga kita Jepang juga ingin belajar juga untuk menerapkan QR, dan kami dapat laporan bahwa QR di Jepang itu juga menggunakan basis yang sama, yaitu global, yaitu nanti ke depan akan kita perluas ke sistem pembayaran. Kalau dengan Thailand, Malaysia, di samping trade and investasi juga dengan QR lah seperti itu. Itu model-modelnya seperti itu, sehingga memang ini memerlukan suatu upaya yang memang terus kita lakukan. Saya undang Pak Doni dan Pak Yuda mengenai BI Fast dan juga untuk yang berkaitan dengan sistem pembayaran seperti itu. Pak Doni silakan. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih pertanyaannya, nanti mungkin bisa ditambah Pak Yuda pertanyaan dari Mas Arif dan Mas Ajis ya. Jadi memang pertanyaannya mengenai BI Fast. Tentunya teman-teman ingat ya, kalau BI Fast biayanya itu terus kita selalu memperhatikan bagaimana interkoneksinya, interoperabilitasnya. Jadi itu banyak komponen, di situ ada investasi, operasional, pengembangan, dan intinya itu asesmen itu adalah keseimbangan antara industri dan masyarakat. Ya, jadi ini makanya biaya yang 2.500 itu sudah merupakan suatu asesmen keseimbangan, karena teman-teman tahu sendiri kan bahwa ada bank yang high frekuensi, ada yang low frekuensi. Jadi sementara ini pricing policy-nya itu 2.500 itu menurut pertimbangan kami ini masih cukup, asesmen keseimbangannya masih cukup baik antara industri dan masyarakat, dan tentunya kami akan terus-menerus mereview pricing policy itu. Dan kemudian yang kedua, sesuai dengan arahan Pak Presiden, tentunya kartu KKP domestik memang kita tidak pakai master dan visa ya. Jadi memang kita pakai GPN ya. Jadi itu sudah pasti arahan Pak Gubernur, dan di Bank Indonesia kita terus lanjut. Dan sebagaimana teman-teman ketahui, KKP domestik yang pakai kris pun sudah mulai tahun lalu. Nah, tahun ini kita sudah dalam proses untuk menuju KKP domestik dengan kartu fisik. Nah, ini yang
sekarang progresnya itu kira-kira sudah 92% lah, karena itu kita mereview aspek bisnisnya, teknisnya, dan operasionalnya. Jadi ini kita sudah bertemu dengan industri juga, dan mungkin kita akan mencoba untuk soft launching ya Pak Gubernur bulan April, dan grand launchingnya di bulan Mei. Kira-kira gitu Mas Ajis, jadi kita tetap pakai GPN. Ya, makasih Pak Gubernur. Oke, Pak Yuda, nambahin. Terima kasih Pak Gubernur. Untuk BI Fast, fokus kita sekarang ini bagaimana kita meningkatkan layanannya, baik itu jumlah pesertanya, ya, bank dan non bank, maupun dari sisi layanan-layanan yang bisa dilakukan oleh BI Fast. Ya, yang pertama untuk pesertanya hari Senin nanti, ya, tanggal 20 ada tambahan 16 peserta baru, ya, 14 bank dan 2 lembaga selain bank, ya. Nanti persisnya di hari Senin akan ada briefing khusus atau press release khusus mengenai kepesertaan yang baru ini, ya. Jadi yang tujuannya untuk memperluas peserta sehingga semua bisa menggunakan BI Fast. Yang kedua, untuk perluasan layanan, yang sekarang ini kan BI Fast baru bisa digunakan untuk transfer kredit, ya. Nanti ke depan, ya, nanti kita mungkin sekitar pertengahan tahun kita akan tambah layanan pertama direct debit, ya, kemudian bulk kredit, ya, kredit transfer secara bulk, dan yang ketiga adalah request for payment, ya, sehingga dengan tambahan layanan ini korporasi akan semakin banyak menggunakan BI Fast, ya. Sekarang ini lebih banyak consumer dan retail. Nanti dengan adanya tambahan layanan itu diharapkan korporasi akan banyak menggunakan. Nah, setelah itu tentunya apa yang seperti yang disampaikan oleh Pak Doni mengenai harga tentu saja akan dilihat, ya. Terima kasih. Oke, terima kasih simpulannya Arif sama Aziz, ya. Satu, kalau untuk BI Fast tadi simpulannya untuk sementara ini harganya wis optimal lah gitu lah. Belum ada keperluan untuk mereview mengenai harganya. 2.500 wis murah lah gitu lah, seperti itu, ya. Dia dipaskan lah gitu lah, kalau bahasa Sundanya lah, itulah seperti itu. Justru kita memperluasnya adalah tadi pesertanya. Pesertanya dengan nanti Senin kita tambah 16 itu sudah 94%. Itu pesertanya, dan kita juga sudah mulai tidak hanya bank tapi juga lembaga non bank ikut BI Fast, itu, ya. Itu pesertanya itu hampir seluruhnya itu sudah ikut BI Fast. Yang ketiga, layanannya diperluas. Itu yang tadi yang selama ini adalah kredit transfer, nanti menjadi juga bisa untuk debit transfer, seperti itu. Nah, juga yang mau kita sasar adalah para perusahaan. Para perusahaan kalau bayar gaji atau pembayaran untuk alat-alat itu kan biasanya bonnya banyak gitu kan, bonnya banyak, kemudian dibuat rekap gitu, ya. Nah, rekap yang disebut Pak Yuda sebut bak kredit, ya. Jadi bisa langsung bahasa Jawanya gelondongan gitu loh, kecil-kecil bahasa itu. Nah, ini akan besar sekali untuk layanan perusahaan. Ya, perusahaan akan mudah kalau bayar apakah untuk gaji, untuk alat-alat tulis dan segala macam, itu bisa langsung sekali transfer sekali dengan BI Fast, itu tentu saja begitu banyak transaksi, itu disebut bulk kredit. Nah, ini akan meningkatkan transaksi dari BI Fast-nya. Dan tadi adalah request for payment. Kalau kita ada permintaan untuk pembayaran juga bisa dilayani. Jadi kita strateginya adalah perluasan kepesertaan, hampir seluruhnya sudah ikut, bahkan ada non bank.
Kemudian yang kedua, layarnya kita perluas sehingga betul-betul ini menyasar cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Nah, nanti ke depan mulai kita review antara BI Fast sama SKNBI. Nah, ini kan masih juga masyarakat, khususnya perusahaan ya Pak Yuda, yang menggunakan SKNBI karena bak kredit tadi. Itu nanti kalau ini bisa kita pindahkan kepada BI Fast, sehingga lama-lama SKNBI memang nggak diperlukan lagi. Gitu. Itu seperti itu. Ini secara bertahap ini. Jadi komitmen kami memberikan layanan pembayaran digital yang betul-betul cepat, mudah, murah, dan aman. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Doni tadi sesuai dengan instruksi arahan Presiden, kartu kredit segera akan kita luarkan. Soft launching awal April ini dan grand launchingnya adalah bulan Mei, sehingga kita bisa menggunakan kartu kredit untuk nasional, domestik, untuk transaksi domestik. Dengan itu mempercepat layanan kita untuk menggunakan kartu kredit untuk transaksi domestik, sehingga kemudian kita bisa memperluas layanan pembayaran, termasuk untuk transaksi keuangan pemerintah yang memang sangat besar. Itu dari strategi kita adalah begitu. Bu Aida, monggo, ini banjir pemantauan. Bu Aida itu punya WA group namanya BI Siskamling. Setiap hari Siskamling harga-harga dan kondisi inflasi, khususnya harga pangan di berbagai daerah. Dari Bu Aida kemana-mana itu selalu ngeliatin WA, kemarin banjir di mana, harganya apa saja, terus koordinasi dengan Pak Menko Perekonomian, koordinasi dengan Bulog, kemudian Bapangan, dengan Pak Arief, itu selalu koordinasi, kita cepat bergerak. Bu Aida, monggo. Terima kasih Pak Gub. Seperti disampaikan Pak Gub, selain tadi Siskamling ya, dari seluruh 46 kantor Bank Indonesia, seluruh Indonesia, kita juga punya survei perkembangan harga. Nah, hasil pemantauan kami sampai minggu kedua Maret 2023, kondisinya masih terjaga. Perkiraannya masih dalam perkiraan inflasi bulanannya, tapi nanti angkanya dari BPS ya teman-teman ya. Tapi so far kita lihat kondisinya masih terus terjaga. Barang-barang apa yang perlu dijaga untuk HBKN ini? Tentunya seperti biasanya pola musimannya itu telur, daging ayam, daging, dan hortikultura, biasanya itu cabai-cabayan. Nah, yang bulan-bulan kemarin itu yang juga kita jaga itu dan supaya tidak terjadi lagi adalah beras. Dan mudah-mudahan musim panen sudah mulai terjadi. Contohnya dari Siskamlingnya saya itu sudah keluar itu di Jawa, meskipun tadi betul ada masalah puso karena banjir, tetapi yang akan panen itu masih lebih banyak lagi Mas Ajis. Jadi mudah-mudahan ini masih akan sesuai dengan perkiraan kita. Juga di Sulawesi sebagai lumbung beras juga sudah mulai ada panen. Nanti puncaknya itu di bulan Mei, jadi April Mei ini kita akan terus panen panen beras. Jadi dengan perkembangan tersebut kita lihat harga-harganya memang sudah mulai mengalami penurunan seperti beras, meskipun angkanya masih cukup tinggi, dan angka dari inflasi pangan juga nanti diperkirakan akan mengalami penurunan. Terus pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Tadi yang disampaikan oleh Pak Gub, kita bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah melalui TPIP dan TPID. Secara nasional kita tematiknya adalah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Dan ini sudah tahun kedua. Kita mulai pada tahun lalu itu pada saat bulan Juli inflasi dari pangan itu mencapai di atas 11%. Dan di akhir tahun kita tutup 5,6% inflasi pangan. Jadi kelihatan memang punya dampak yang cukup efektif. Memang pada perkembangan bulan lalu dia masih cukup tinggi, tapi sekali lagi saya sampaikan tadi ada permasalahan beras yang kita masih menunggu panen. Apa yang kita lakukan? Ada 4 tujuannya: memastikan keterjangkauan harga, kemudian ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Inilah yang 4 ini kita lakukan bersama-sama, dan khususnya untuk menghadapi HBKN ini tentunya yang paling penting nanti adanya operasi pasar dengan semua pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian juga kita memastikan kerjasama antar daerah, jadi daerah yang surplus dengan daerah yang defisit itu ada aliran distribusinya, termasuk nanti berbagai macam upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas.
Nah, GNPIP ini rekan-rekan media semuanya baru di launching oleh Pak Gubernur dan Pak Menko di Sulawesi Selatan tanggal 5 Maret kemarin. Ini gerakan nasionalnya sudah di launching di sana. Berurutan tentunya akan terjadi. Kemarin saya sudah launching di Sumatera. Kemudian di Jawa ini nanti mudah-mudahan akhir Maret Pak Gubernur dan Pak Menko kembali akan melakukan launching. Soft launchingnya Pak Yuda hari Jumat akan pergi di Surabaya dengan Pak Teten untuk GNPIP di Surabaya. Jadi itu yang kami lakukan dan mudah-mudahan ini semuanya bisa mengawal inflasi di HBKN maupun tadi targetnya Bank Indonesia agar inflasi terus terjaga. Di H1 itu kita akan menuju inflasi intinya di bawah 4 dan kemudian pada akhir tahun bahkan tadi disebutkan September kita sudah bisa inflasi IHK-nya di bawah 4%. Demikian Pak Gub. Oke, terima kasih. Pesannya apa? Belanja bijak ya, kawan-kawan. Belanja bijak, nanti dipaskan seperti itu. Ya, itu dari kami. Pak Erwin sudah bisa lihat? Sudah Bapak. Sudah cukup. Oke, dengan kasih. demikian kawan-kawan terima kasih ya. Selalu setia ke Tamrin lantai 1. Terima kasih. Jangan kemana-mana. Senin nanti ada penjelasan mengenai BI Fast. Dan tentu saja nanti kalau ada KKP sudah siap awal April, itu juga bisa soft launching mengenai KKP. Dan lagi-lagi bantu untuk belanja bijak, kendalikan harga pangan, sukseskan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan untuk kesejahteraan rakyat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur, teman-teman semua. Dengan demikian selesai sudah acara press conference kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kehadirannya. Stay tune untuk rilis-rilis berikutnya. Pak Gubernur, Bapak Ibu Dewan Gubernur, terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.